Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sapo, agak kereba. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga aktivitas kita kali ini bernilai ibadah. Dan langsung saja, di sini kita kembali melakukan sesi tanya jawab terkait budidaya walet yang sempat di video sebelumnya kita juga sudah membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan budidaya walet, dan di video kali ini ada beberapa keluhan atau pertanyaan dari para petani walet yang akan kita kupas tuntas. Kebetulan kita sudah bersama dengan narasumber kita. Oke, langsung saja kita akan membahas satu persatu dan check it out. Oke Sapo, ketemu dengan saya Baroto. Sekarang kita sudah berpindah ke lain sisi, di mana di belakang saya sudah ada alat peraga supaya narasumber bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan permasalahan RBW. Jadi pertanyaan pertama adalah jenis tata ruang pada RBW. Kita persilakan kepada narasumber untuk menjelaskan lebih lanjut terkait pertanyaan jenis tata ruang pada sebuah RBW. Oke, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Baroto. Oke, siap. Oke, kita di sini menjelaskan tentang jenis-jenis tata ruang yang disukai oleh burung walet. Jadi di belakang kami ini ada suatu lembaran kertas, di mana di sini kita akan menggambar jenis tata ruang yang disukai burung walet. Jadi kemarin itu kita temukan di komentar kalau gedung walet ukuran 4x9, ya tata ruangnya bagaimana. Ya, kita lanjut. Saya akan gambar dena gedung walet yang ukurannya 4x9. Oke Sapo, sementara menggambar supaya penjelasan dari narasumber lebih detail lagi. Wah, luar biasa gambarnya. Ya, namanya Arsitek. juga masih belajar ya. Oke, ini kita kami gambar. Anggaplah ini gedung walet yang ukurannya 4x9. Dia 2 lantai. Jadi kita memberikan bayangan bahwa gedung walet itu harus memiliki tata ruang penyekatan, di mana penyekatan itu berfungsi mengatur cahaya yang menuju ke ruang inap, terus membuat kenyamanan burung walet. Jadi berdasarkan pengalaman yang kita dapat di gedung walet, penyekatan yang disukai burung walet itu cuma hanya 2 menurut kami. Tapi saya tidak tahu di teman-teman yang lain mungkin ada informasi atau ilmu-ilmu tentang budidaya walet. Oke, kita lanjut di sini. Jadi ini gedung RBW ukuran 4x9 yang kita dapat di komentar, Bang, bagaimana dena tata ruang desain atau gedung walet 4x9. Jadi kalau biasanya kalau RBW 4x9 kita menggunakan itu LMB ukuran 50 50 ya.
tinggi 50 dan panjang 80. Panjang 80. Terus berbagai juga kita dapat di lapangan ukuran menara atau lubang terjun atau poin itu kadang orang biasa pakai 4 kali berapa kemarin itu kita dapat, alhamdulillah sudah berhasil juga. Ada yang pakai 4 kali 2,5. 4,25. Ya, oke. Kita lanjut ke posisi lar. Jadi penempatan LMB itu kita tidak boleh sembarang bahwa harus posisi di tengah atau sebelah kanan. Kenapa? Burung walet itu kebiasaannya dia hanya berputar, manuvernya berputar. Jadi usahakan LMB itu posisinya di sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Agar burung walet ketika dia masuk di LMB, dia lebih mudah mengakses masuk ke posisi lar menuju ke ruang inap. Jadi kita masuk ke sistem lar, model lar. Yang biasa kita gunakan lar itu tergantung dari arah sinar matahari. Kalau memang arah sinar matahari, contoh ini matahari arah timur dan menembus ke LMB, maka posisi lar itu harus di sebelah kanan dan berbentuk kotak. Berbentuk kotak ya. Berbentuk kotak. Biasanya itu larnya ukurannya kita pakai 80 kali 80. 80 kali 80 cm. 80 kali 80 tergantung dari bagaimana jarak antar lantai dan langit-langit gedung walet. Di sini kita pakai sistem sekat, hanya sistem sekat palang. Sistem sekat palang. Sekat palang. Jadi dia menggunakan sistem sekat palang model pintu. Sekat palang model pintu. Jadi bagi teman-teman yang ingin membangun suatu RBW, mungkin menurut kami inilah desain yang lebih bagus, tergantung dari posisi lokasinya bagaimana, apakah dia mengarah timur, barat, selatan. Intinya LMB harus berperan penting ketika ada sinar matahari. Jadi lar itu ada 2 pilihan, model kotak atau model pintu. Ya. Mungkin ini penjelasan yang saya berikan. Semoga bisa dilihat karena mungkin jaraknya terlalu jauh. Oh, bisa diperdekat. Boleh diperdekat. Jadi inilah desain RBW yang sering kami gunakan. Ukuran 4x9. Berarti ya yang saya tanyakan ini LMB-nya ukurannya 80 kali 50. Ya. Dan jarak antar LMB dengan atap menara itu 1 meter. Oh, 1 meter ya. Begitu sebelah kiri jarak juga 1 meter. Oke, mungkin cukup itu penjelasan untuk sementara video kali ini. Saya berikan kepada moderator untuk menutup video ini atau bagaimana. Silakan. Oke, Sapo, sekarang sudah lebih jelas dan secara detail pembuatan RBW yang
yang disarankan. Selanjutnya timbul pertanyaan, kan biasa keluhan dari para petani walet ketika ada predator masuk ke RBW dari rekan-rekan di luar sana. Apakah ada tips untuk menghalau predator tersebut seperti toke, burung hantu, burung ular. hantu, ular dan tikus ya? Tikus. Biasanya tikus ya. Oke. Saya serahkan kepada narasumber untuk menjelaskan lebih jauh lagi. Jadi beberapa predator yang sering jumpai pada suatu RBW adalah yaitu tikus, ular, toke, terus apalagi itu burung hantu, atau biasa mungkin para petani walet sudah tahu bahwa singkatannya burung hantu itu adalah burhan. Burhan. Jadi ini yang sering kita jumpai pada suatu RBW yang sering diserang hama. Jadi kalau tikus itu kita menggunakan semplat. Jadi usahakan pasang semplat di area lantai 1 dengan jarak di atas 2 meter. Di atas 2 meter pasang semplat keliling RBW. Saran saya usahakan keliling atau bisa didobol. Terus kalau ular, cara penanganannya itu kita biasanya menggunakan jaring pukat. Oh, jaring pukat ya. Jaring pukat yang biasanya orang dia pakai itu menangkap ikan, tapi jangan menggunakan jaring yang terlalu maksudnya apa ya? Terlalu luas anunya. Usahakan dia lebih halus, dia punya kotak. Jadi jaring pukat itu kita harus pasang di atas semplat. Usahakan keliling. Terus toke, kalau biasanya kebanyakan gedung sekarang yang kami jumpai 100% itu gedung walet diserang toke yang atapnya tidak dicor. Ketika kita mempunyai gedung walet atapnya tidak dicor, hanya menggunakan papan, maka saran saya usahakan itu semua celah-celah yang ada di atap usahakan tutup pakai jaring kawat agar toke itu, anakan toke tidak masuk ke dalam gedung. Terus ketika kita sudah tutup semua celah-celah yang ada di atap, maka saya yakin toke akan masuk melalui LMB. Ya, LMB. Nah, biasanya di LMB. Ya. Cara penanganan kita di LMB itu kita pakai bisa jarum pentul, bisa sapu ijuk, nasatogi gemejali. Ya, gemejali. Usahakan itu kita pasang 30 cm dari bibir LMB. 30 cm dari bibir LMB, usahakan sapu ijuk itu atau rambut enau, bahasa Bugisnya gemek jali, kita kasih keliling ke sekitaran LMB. Itu yang sering kami lakukan pada saat di RBW atau RB pribadi kami, sehingga toke itu tidak masuk pada suatu gedung. Terus kalau burung hantu atau burhan, kita menggunakan lampu sorot sistem kejut. Kenapa kita menggunakan sistem kejut?
contoh kita gambarkan di sini. Ini kan tempat, anggaplah ini LMB. Di sini ada semplat. Di sini ada semplat. Terus di sini kita kasih di dalam bagian ujung dinding itu kita kasih lampu sorot. Jadi sistem pemasangannya itu, ini kan lampu sorot. Jadi untuk negatifnya masuk ke plat, positifnya masuk ke strom. Anggap ini strom. Oke, mungkin ada teman juga, dia sebagai konsultan juga. konsultan juga. Mungkin teman bisa masuk di sini menjelaskan teman-teman yang lain. Oke, terus plat yang paling bawah itu kan ini negatifnya, ini positifnya. Terus plat yang paling bawah itu masuk ke negatif strom. Tapi lampu sorot yang kita gunakan itu lampu tembak motor yang biasanya dijual itu di motor variasi, lampu sorot 12 volt. Lampu sorot 12 volt. Jadi ketika ada burung hantu menginjak plat ini, maka dia bersentuhan. Otomatis lampu sorot akan menyala. Sehingga burung hantu itu terkejut dengan sorotan cahaya, sehingga kebiasaan burung hantu tidak bakalan datang kembali. Tapi kalau kita menggunakan hanya lampu penerangan, walaupun bagaimana, kalau burung hantu itu tetap mencari makan di gedung kita, karena di sana banyak sumber pakan. Jadi kalau kita menggunakan sistem kejut, ketika ada burung hantu bertengger di plat, dia bersentuhan, maka lampu sorot 12 volt ini akan menyala. Oke, mungkin itu penjelasan kami yang bisa jelaskan mulai dari tata ruang sampai antisipasi hama. Timbul juga pertanyaan, apakah ketika lampu sorot begitu dia tidak berpengaruh pada burung walet? Enggak berpengaruh, karena ini kan plat. Ini lampu sorot tidak menyala. Ya. Dia tidak menyala. Ketika dia ini plat bersentuhan, maka dia menyala. Dia namanya sistem saklar lah, saklar. Ketika negatifnya ini bersentuhan, datanglah burung hantu menginjak ini plat, dia bersentuhan ini plat, maka lampu sorot langsung menyala. Sehingga burung hantu itu kaget dan kabur. Begitupun seterusnya, ketika dia datang injak sistem kejut, burung hantu akan kabur. Oke, mungkin itu yang saya jelaskan di video kali ini. Siapa tahu kemarin kita dapat komentar itu RBW 4x9 tata ruangnya bagaimana. Terus di sini juga kita dapat bonus cara penanganan hama pada gedung kita. Oke, mungkin moderator bisa tutup video kali ini karena kebetulan ada teman di luar. Saya persilakan ke moderator. Ya, Sapo, sangat menarik penjelasan dari narasumber kita, menjelaskan secara detail terkait dengan terkait dengan tata ruang RBW 4x9. Ini hanya sekedar contoh ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang lain ingin konsultasi, silakan tinggalkan pesan di komentar, kami akan jawab di video selanjutnya. Oke Sapo, itulah penjelasan tadi, semoga bermanfaat buat kita. Kita akan lanjut lagi di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di video selanjutnya yang akan kita tayangkan di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel kami agar berkembang. Kami akan memberikan ilmu pengetahuan melalui alat peraga apa yang kita dapat di lapangan,
baik di binaan maupun yang RBW Song, kita akan jelaskan dari mungkin sapo-sapoku orang Bugis atau orang-orang lain. Maksudnya mari kita dukung para petani agar lebih dia berkembang ke dunia. Jadi video kali ini kita menggunakan alat peraga. Oke, Sapo, jangan lupa subscribe, like, and comment terkait dengan tayangan kita hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petani Assalamualaikum Walet. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.